Dan tidur memang waktu pagi, terutama ba'da subuh kayak begini, kemudian tidak di sini, adalah waktu yang paling tidak baik untuk tidur. Di samping memang bikin malas, ya, rezekinya akan tersendat, yang tidak kalah pentingnya juga bikin masalah kesehatan. Jadi orang-orang yang tidur ba'da subuh itu jantungnya akan lemah, otaknya akan lemah. Nih, seperti itu. Maka Nabi SAW sampaikan bahwa umatku diberkahi pagi hari. Beberapa salafus soleh bahkan subhanallah mereka ngerti hadis ini, bahkan ada sebagian dari mereka itu yang sudah mulai membuka tokonya di pagi hari. Seperti di depannya itu. Membuka karena memang saat itulah waktu terbaik atau waktu di mana Allah sedang membuka atau memberikan mencurahkan rezekinya kepada kita semua. Maka jangan tidur waktu pagi. Ya, jantungnya akan bermasalah, otak akan bermasalah, ya, pikiran akan bermasalah, wajah akan buram, ya, dan susah punya ide kalau tidur pagi. Kalau ngantuk gimana? Dilawan. Ya, tidur. Kenapa orang bisa malam itu paginya katakanlah atau malamnya bangunnya susah? Sebenarnya tidak lain tidak bukan karena memang dia tidurnya kurang. Ya, kalau tidurnya kurang, maka pasti akan masalah badannya. Ya. Kalau kita lihat sekalian, Islam mengatur dengan sangat jelas hal-hal seperti ini. Ya. Kalau kita mengerti bahkan kanker saja itu bisa dipicu pertumbuhannya kalau kurang tidur. Kanker aja. Jadi orang-orang yang kurang tidur ya, bahkan yang sering banget melanggar fitrah manusia. Malam waktunya tidur. Siang waktunya bekerja. Jangan kebalik. Ya. Bagaimana dengan orang yang shift gitu kan? Orang yang kerja malam, yang kalau bisa cari kerjaan yang tidak sip-sipan kalau bisa. Ya. Tapi kalau udah sip-sipan ya harus ada kesempatan badan diberikan haknya. Ya. Dan kalau sudah ada jam biologisnya Bapak sekalian, maka sebenarnya Allah memberikan. Jadi kenapa kalau kita lihat matahari itu kenapa bersinar, bercahaya? Ya. Jadi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami sehingga penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Kita lihat matahari pagi, mata kita tangkap cahaya yang tadi. Waktu kita bangun dari Bapak sekalian, terjadi mulai perubahan fisiologis hormon. Hormon yang malamnya adalah hormon parasimpatik, hormon yang sifatnya rileks, tenang, istirahat. Ketika matahari kelihatan oleh mata kita, otomatis apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Jadi berkata tombolnya itu diubah. Allah yang ubahnya. Tombol dari hormon rileks berubah menjadi hormon yang sifatnya buat waspada atau kerja, yaitu hormon simpatik. Itu udah tanda luar biasa. Maka kalau orang pagi aja nggak lihat matahari, itu terus menerus tidur, dia akan terus menerus pada jadi berkata salah kamar hormonnya itu. Jadi matahari itu dilihat matahari. Ya. Maka di situ selalu ada tanda-tanda Allah dan kita bisa pelajari atau tadaburi itu sekalian. Ya. Semakin kita mentadaburi kayak, oh Masya Allah luar biasa, itulah manfaat matahari. Kalau kita lihat kayak begini saja, apa maksud Allah atau mungkin apa hikmah Allah menciptakan jeruk nipis kayak begini, pisang kayak begini, pasti semua ada maksud gitu loh. Kenapa buah-buahan ini katakanlah ada pembungkusnya, kulitnya kayak begini, ada maksud semua gitu loh. Bagi ada kelapa mungkin, itu semua ada maksud. Untuk apa? Untuk dilindungi. Ya, nanti kita akan lihat, ini ujung-ujungnya nanti sampai ke bekam. Ya, ujung-ujungnya sampai ke bekam. Kalau Anda lihat, ini apa nih? Pisang, lupa. Pisang. Ya, pisang. Pisang ini kan Bapak sekalian, ya sering saya sampaikan, ya ini ada, kalau Anda buka pisang kayak begini ya, nanti kita buka lah kayak begini, ketemuan ya, ketahuan lah kata dia punya daging dalam. Lama-lama Anda biarkan, apa yang terjadi? Kuning dia kan, kayak coklatan gitu kan. Nah, itu kan proses itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara ada oksigen hinggap di situ. Hinggap di situ bereaksi, kemudian akhirnya memberikan suatu proses namanya oksidasi. Ya, sama kayak. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar pisang ini tidak coklat? Ya ditutup gitu kan, yang dibuka. Nah pelajarannya kalau kita tadaburi pisang aja, maka pisang itu memang paling baik kandungan antioksidannya, vitaminnya, mineralnya Anda dapatkan saat dia dipetik dari pohon. Petik dari pohon, buka, makan. Itu paling baik.
Paham ya? Jadi kalau udah dibuka kayak begini, pasti dia akan teroksidasi. Dan ingat, manusia, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah tentang manusia, karena Allah menciptakan kita tuh manusia berpasangan. Sel-sel kita pun berpasangan. Jadi, kalau dia sudah putus ikatannya, elektronnya sudah berpisah, lalu sekalian, maka apa yang terjadi? Dia akan berubah menjadi radikal bebas. Stres oksidasi, selnya stres. Sel stres, otomatis orangnya juga stres. Kalau sel sudah stres, orangnya stres, wajahnya kelihatan stres. Wajah kita tuh cerminan dari apa yang ada pada perut kita. Ya, wajah kita itu cerminan isi perut. Kelihatan. Wajah kita cerminan isi hati. Ya. Jadi kalau mau lihat, saya beberapa kali ngelihat wajah orang, saya bilang, kayak ini orang nggak lama lagi mati di situ. Tapi nggak tahu kapan. Iya serius, kayak orang gak lama lagi mati gitu kan, Masya Allah. Ternyata benar, ya. Karena emang dari wajah tuh kelihatan gak ada kehidupan di situ. Kehidupan maksudnya organ kan bisa kelihatan dari wajah, ya. Organ kelihatan dari wajah. Dan ternyata emang beliau saat itu ya jamaah juga dan teman juga memang kena di ginjal, ya, masalah di ginjal. Wajah kita kan cerminan, livernya bermasalah, wajahnya kuning. Matanya kuning, itu mata lebih dahsyat lagi kalau kita tidak begitu. Jantungnya misalkan, atau mungkin darahnya bermasalah, mungkin anemia atau apapun, pucat ya. Termasuk juga wajah yang nggak ada senyum-senyumnya gitu. Mungkin banyak utang, atau mungkin kreditnya belum kebayar. Jadi itu salah satu. Dan kita akan bahas sekarang bagaimana caranya memperbaiki itu. Ya, bagaimana cara memperbaiki, karena selama ini ya kita nggak banyak bahas hal-hal seperti itu. Contoh, kita membayangkan pisang saja, kita kalau bahas pisang saja, Masya Allah, pisang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan teman lagi bete, lagi baper, lagi nggak jelas, ya, jelas apa namanya perasaannya tuh dia makan pisang. Ada hubungannya? Ada. Ternyata pisang nih, subhanallah, makanan yang bisa menjadi bahan baku untuk bikin hormon bahagia. Pisang. Di mana letaknya? Di pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya. Paling bagus. Gitu. Dan yang luar biasa lagi, selain Bapak sekalian ada pada dagingnya, dia juga ada pada kulitnya. Jadi makan pisang itu ya bagusnya sama kulitnya. Sering. Sama kulitnya, Masya Allah. Tapi kan gak lazim kan? Nah cara gimana? Udah di blender aja. Pisang, udah pernah nyobain blender pisang? Cobain. Sama kulitnya, udah ada pahit kok. Seperti itu. Makanya kalau Anda lihat kan wajah monyet gitu kan, ceria aja gitu lihat. Dan jangan khawatir, makan buah-buah tuh gak bakal gemuk. Ya. Makan buah, belum nanti kalau makan buah gemuk kata siapa? Monyet gak pernah gemuk kan? Ya, makan buah tuh. Ya, tapi memang berlebihan gak boleh. Gak boleh. Ya, gak boleh.